Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sahabat saya jemaah salat subuh Masjid Mukhlisin Bandarjo yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi malam tajuk tazkirah ustadz yang diundang tentang azab kubur. Kemarin tentang kedatangan maut terhadap Nabi Musa. Judul ini patut kita perhatikan ya. Patut kita perhatikan. Subhanallah. Saya nak cerita satu kisah. Kisah seorang ulama ternama di Syria. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar namanya. Dari kisah ini banyak pelajaran dan pengajaran yang kita ambil nanti. Orang ini kerjanya menggali kubur. Al-Haffar itu artinya penggali kubur. Hafara yahfiru itu penggali. Dia sampai umur dekat 50 tahun, hampir 50 tahun, hampir setengah abad kerjanya menggali kubur. Tidak ingat ke masjid. Penting kalau digalinya satu kubur dapat sekian. Kalau mata uang di sana sekarang lirah namanya. Kalau di Saudi rial ya, kalau di kita rupiah, kalau di Malaysia ringgit. Dikali satu kubur dapat sekian ringgit contohnya, atau sekian rupiah, itu yang dicarinya. Sampai umur hampir 50 tahun tidak ingat nak masuk kubur. Kerjanya di kubur tapi tidak ingat nak masuk kubur. Hebatnya ya Allah tu menghijab. Kalau orang menghijab orang tu kerja di kubur tapi tidak pernah ingat nak masuk kubur satu hari nanti. Rumah dekat dengan masjid, azan didengar, tapi tidak ingat nak ke masjid. La ilaha illallah. Lalu bapak ini satu hari menggali kubur untuk seorang anak muda. Anak muda masih sekolah. Sewaktu dia memasukkan anak muda ini ke liang lahat, terlihat olehnya suasana yang sangat indah yang tak pernah dialami sebelumnya. Dilihatnya kuburnya luas, lapang, indah, wangi. Dan ada malaikat mengambil alih jenazah ini. Orang lain tidak lihat, dia saja yang lihat. Berarti apa? Dia terlihat alam gaib. Orang lain tidak tahu. Akhirnya saking kagumnya dia melihat keadaan itu, dia pingsan rebah pingsan. Wah, tidak pernah rebah, tidak pernah pingsan, tiba-tiba pingsan. Ditanya oleh keluarga si mati, "Pak, kok rebah bapak?" "Saya terlihat sesuatu yang aneh, suasana yang harum wangi yang tak pernah saya alami selama ini. Kagum saya melihatnya. Kuburnya ini luas, sejauh-jauh mata memandang. Datang malaikat mengambil alih jenazah orang ini. Itu maka saya pingsan karena kagum." Orang tidak percaya. Mana ada katanya. Orang melihat yang zahir saja. Dia telah diperlihatkan Allah yang gaib saat Allah ingin membimbing orang ini. Berlalulah satu kejadian ini. Kemudian beberapa bulan kemudian, mungkin 3 bulan 4 bulan, datang lagi jenazah anak muda. Terjadi seperti kejadian yang sama. Kuburnya luas, indah, wangi. Ada malaikat mengambil alih jenazah ini. Lalu dia tanya, "Jenazah ini siapa orang tuanya?" "Itu ibu itu," katanya. "Ibu ini?" "Iya."
Dia datangi ibu. Bu, ini anak ibu. Iya. Sekian bulan yang lalu juga ada anak saya. Kamu juga yang memasukkannya ke liang lahat. Oh, yang dulu tuh yang kuburnya indah. Iya, ini pun sama, Bu. Sama juga saya lihat kuburnya indah. Raudhah min riyadil jannah, jadi taman jannah. Subhanallah. Apa ceritanya anak ibu ini? Apa rahasianya? Ini yang penting sama kita. Apa kehebatannya? Apa kelebihannya? Kata si ibu ini ada ceritanya ya, ada ceramah YouTube-nya, ada tulisannya. Ceramah itu bahasa Arab dalam YouTube, saya terjemahkan, bisa dibaca nanti. Kalau tidak ada WA sih tidak bisa. Jadi WA itu berguna juga ya. Apa kelebihan anak ibu ini? Kata si ibu, anak saya yang pertama itu meninggal waktu belajar di pondok. Orang yang rajin belajar ini mulia di sisi Allah. Kalau rajin belajar sampai mati, tidak akan ada azab kubur sama bapak. Tapi jaga saja lidah, jaga pergaulan, jaga pikiran. Jangan pergaulan kita menghancurkan ibadat. Itu tidak usah cerita lah ya. Apa rahasianya anak ibu yang pertama? Rupanya ini si adik. Yang pertama itu si adik, ini si abang. Yang kedua itu rahasianya dia meninggal waktu belajar di pondok. Mungkin umur sekitar 20 tahun. Subhanallah. Orang yang belajar banyak hadis yang memujinya. Orang yang rajin datang ke pengajian, kuliah subuh khususnya, insya Allah kuburnya akan selamat dan lancar jalan ke jannah, ke surga nanti. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua macam mana, Bu? Anak yang kedua ini dia tidak belajar, tapi dialah yang mencari duit untuk sponsor, untuk membiayai adiknya yang belajar. Subhanallah. Subhanallah. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau antum rajin belajar menambah ilmu, setiap kali duduk di majelis ilmu dosa hanyut. Allah mengumumkan, Allah menginstruksikan kepada malaikat, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Kamulah saksiku wahai malaikat yang datang ke Masjid Bandarjo ini, dosa bapak dan ibu ini sudah diampun. Kalau dosa sudah diampun, tidak ada lagi azab kubur. Apa puncak azab kubur? Dosa bertimbun. Ditambah lagi, apalagi di era sekarang, era dosa. Dosa secara ujung jari saja, tidak payah ngomong. Subhanallah. Subhanallah. Itulah intinya ya. Memang tadi malam Ustaz kita mengatakan baca suratul muluk. Suratul muluk dibaca kena dengan ilmu juga. Kalau dia baca suratul muluk kemudian sesudah itu dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan konten, dengan isi suratul muluknya sia-sia saja, tidak akan membantunya nanti di sana. Nauzubillah. Kemudian ada dalam hadis sahih ya, Rasulullah mengajar kita, hadis Bukhari Muslim, doa dibaca sebelum salam, waktu tahiyat, doa agar terpelihara daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa dibaca sebelum salam. Dulu almarhum Syekh Ali Jabir rahimahullah sering menceramahkan doa ini. Jadi kalau bisa nanti kita carilah ya. Kalau mau bukunya ada di sini. Ini di Mekah harganya 2 rial saja. Tapi orang tak beli ini, beli yang lain-lain. Harganya 2 rial saja. Berjual di kedai-kedai tepi jalan banyak. Tapi orang tak tahu. Panduan doa dari hadis dan Quran. Judulnya kumpulan doa dalam Al-Quran dan hadis. Kalau judul bahasa Arab, Hisnul Muslim, benteng pertahanan Muslim. Ada di sini doa dibaca untuk selamat dari azab kubur. Intinya dalam hadis, di antara penyebab orang itu diazab dalam kubur tadi malam juga dibicarakan,
dia buang air, tidak pandai beristinja, tidak belajar hukum istinja. Dia sudah bersuci tapi tidak suci, lalu uduknya tidak sah, sholatnya sia-sia. La ilaha illallah. Jadi kita kena belajar. Yang kedua katanya dalam hadis itu, mulut tidak dikontrol, suka melukai hati orang ini, menyakiti orang ini, menganiaya orang ini. Lidahnya tidak dikawal, namam namanya, menghasut, memfitnah. Ambil informasi dari sini, bawa ke sini, bawa ke sana lagi, forward lagi. La ilaha illallah. Jadi dalam hadis itu ada dua penyebab utama azab kubur. Pertama, istinjanya tidak betul, buang airnya tidak pandai menyucinya dengan baik, tidak belajar hukum taharah. Subhanallah, tidak belajar hukum bersuci. Nanti kita bisa belajar di sini ya, kita bisa praktek, kita bisa belajar sampai paham, sampai mengerti. Diajar keluarga, diajar anak istri, kemudian menjaga lidah. Nah, tapi intinya banyak ulama mengatakan azab kubur berpunca dari dosa yang banyak. Kalau kita mencintai masjid, kita berniat nak datang ke masjid setiap waktu, bukan Ramadan saja. Ya Allah, bulan Ramadan ini Ramadan istimewa bagiku ya Allah. Insya Allah sesudah Ramadan nanti saya akan datang lagi Allah. Saya ingin menyelamatkan diri. Setiap datang ke masjid, setiap duduk di masjid, malaikat mendoakan agar diberi keampunan, agar diterima taubatnya, agar dapat limpah rahmat dan kurnia Allah. Sri Nuan, mana ada azab kubur lagi? Dan pencinta masjid nanti di akhirat termasuk 7 golongan istimewa yang selamat, yang berteduh di tempat istimewa nanti. Sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kategori manusia, 7 golongan manusia yang selamat. Kalau dia datang ke masjid, datang dengan ilmu, setiap kali datang langkah pergi dan pulangnya menghanyutkan dosa. Mana lagi azab kubur lagi? Orang yang datang ke masjid kekasih Allah, orang yang datang ke masjid pilihan Allah. Insya Allah kita datang dengan ilmu, dengan kesadaran yang tinggi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita terima kasih kepada ustaz yang datang tadi malam mengingatkan kita tentang azab kubur yang Sayyidina Utsman bin Affan sangat risau sekali. Di antara sahabat Nabi yang paling memberi perhatian terhadap azab di hari kemudian, harap azab alam gaib adalah Utsman, yang mengatakan saya yang paling saya takuti adalah azab kubur katanya. Subhanallah, karena di sana tempatnya sendiri, kita tidak tahu macam mana di sana. Tapi kalau orang itu kekasih Allah, kalau orang itu kekasih Allah, kuburnya insya Allah seperti cerita tadi ya, raudhah min riyadil jannah. Kenapa anak muda yang dua tadi dapat status kedudukan yang indah seperti itu? Karena al-ilmu, karena belajar. Si abang kenapa? Dia tidak belajar, tapi abangnya lah mencari duit untuk belanja adiknya belajar. Akhirnya sama statusnya, sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tuqsir alaina wa adina wa arda'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa kami Allah, kuatkanlah iman kami, tingkatkanlah iman kami, tingkatkanlah keyakinan kami, tambahkanlah ilmu kami dari hari ke hari ya Allah, sehingga sesudah Ramadan ini kami berubah ke arah yang lebih baik ya Allah. Kami bertahan, kami istiqamah agar kami tetap Engkau cintai ya Allah, Engkau sayangi, Engkau belai, Engkau jaga kami ya Allah dengan sebaik-baiknya, dan bersama para malaikat-Mu yang mencintai para salihin. Mudah-mudahan kami semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat juga ayah ibu kami yang sudah meninggal, kakek kami, nenek kami, saudara dan keluarga kami yang sudah mendahului kami, sahabat semuanya ya Allah, penduduk kampung, masyarakat semuanya, malah semua umat Islam di timur dan di barat. Rahmati mereka berkat kedatangan bulan rahmat, bulan Ramadan ini ya mujibas sa'ilin, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.